Nama saya Amos Hosea, saya kalau boleh jujur saudara, Natal itu suasananya berbeda buat saya. Kenapa? Karena saya dibesarkan dalam keluarga Kristen. Nama saya saja sudah Amos Hosea. Amos Nabi, Hosea Nabi, dua Nabi digabung. Hasilnya dulu gak jelas ya. Kami di rumah semua nama Alkitab karena orang tua saya pendeta gereja Protestan. Jadi kalau pendeta tuh punya anak semua nama Alkitab. Kakak saya Yohanes, saya Amos, saya punya 3 adik laki-laki semua nama Alkitab. Samuel, Yakobus, Yohanes. Perjanjian baru, perjanjian lama ada di rumah. Ya. Bahkan kayak punya anjing pun namanya Herodes. Karena kalau nggak boleh ada di rumah gitu ya. Tapi jujur saja saudara, suasana Natal ini mengingatkan saya jadi Kristen yang ke gereja. Saya dulu Kristen yang disebut Kristen kapal selam. Dikit-dikit timbul habis itu tenggelam. Timbulnya kapan? Pas Natal gitu ya. Saya dibesarkan dari Petamburan namanya Gang Harlan. Makanya saya kalau ngomong dengan aksen Betawi begini. Teman saya ngomong begini, Mos lu sebenarnya agamanya apa? Saya kaget. Saya tanya teman saya, lu kenapa nanya gitu? Iya, lu ke masjid enggak, ke kelenteng enggak, ke dukun enggak, ke gereja juga enggak. Udah saya sadar saudara. Akhirnya saya menunjukkan sama teman saya, gua Kristen, saya ke gereja Natal doang. Habis itu hilang lagi ya. Jadi saya Kristen dulu, Kristen haleluya, halelupa, hula-hula, kesamber, halilintar. Ya. Makanya tema kita sangat penting saudara. Karena kita bicara tentang makna Natal yang sesungguhnya. Bagaimana kita menemukan Kristus di dalam Natal. Saudara-saudara, discovering Christ in Christmas ini adalah sebuah tema yang sangat penting. Karena kalau kita bertanya kepada ilmu psikologi diwakili oleh Sigmund Freud. Sigmund Freud ini seorang psikolog besar. Kami di sekolah teologi belajar psikologi umum. Belajar sedikit pemikirannya dari Sigmund Freud. Dan kalau kita tanya sama ilmu psikologi, apa itu atau siapa itu atau apa itu kekristenan, siapa itu Yesus, maka dia akan berkata agama adalah ilusi. Dan Yesus hanyalah figur ideal yang diciptakan untuk memenuhi kebutuhan emosional manusia, katanya Sigmund Freud. Kalau kita bertanya kepada ilmu politik yang diwakili oleh Karl Marx, yang kita tahu ada ajaran Marxisme, sepertiga dunia itu dipengaruhi oleh pemikiran Marxisme. Setelah Karl Marx meninggal, baru pemikirannya, bukunya Das Kapital itu mempengaruhi dunia. Sepertiga orang di dunia dipengaruhi pikiran Marxisme. Dan kalau kita tanya sama Karl Marx, ini anak pendeta. Dia berkata agama adalah alat untuk mengontrol massa. Dan Yesus adalah figur yang digunakan untuk penindasan kelas. Kalau kita tanya kepada seorang filosof yang namanya Bertrand Russell. Russell akan berkata, siapa itu Yesus? Dia akan jawab, saya tidak melihat dalam Yesus ada sesuatu yang lebih besar daripada guru moral lainnya seperti Buddha atau Socrates. Tapi kalau kita ke India tanya sama yang namanya Mahatma Gandhi. Ini pemimpin besar orang India. Dia baca Alkitab. Dia mempelajari kekristenan. Ditanya seperti Yesus. Mahatma Gandhi berkata, Yesus adalah salah satu guru terbesar kemanusiaan. Dia anti kekerasan karena belajar dari Yesus. Nyaris dia jadi orang Kristen katanya. Ajaran tentang cinta kasih dan pengampunan sangat menginspirasi saya. Kalau kita tanya sama orang jenius yang pernah hidup di dunia. Namanya Albert Einstein. Siapa itu Yesus? Albert Einstein berkata, saya seorang Yahudi. Tetapi saya terpesona oleh sosok Yesus. Tidak ada orang yang dapat membaca Injil tanpa merasakan kehadiran Yesus yang hidup di dalamnya. Kepribadiannya berdenyut dalam setiap kata. Tidak ada mitos yang dipenuhi dengan kehidupan seperti ini. Kalau saudara tidak percaya Yesus ada, saudara harus lebih pintar daripada Albert Einstein. Tapi kalau saudara fisika matematikanya nggak lulus, jangan coba-coba nantang Yesus. Dihajar loh sama Albert Einstein. Kalau kita tanya kepada seorang penulis Yahudi yang namanya Sholem Ars. Dia banyak menulis tentang hubungan antara Yahudi dengan kekristenan. Siapa itu Yesus? Ini kalimatnya. Sholem Ars berkata, tanpa Yesus sejarah tidak memiliki pusat gravitasi. Dia adalah pusat iman dan harapan seluruh umat manusia. Betul. Kenapa? Dalam berita Natal malaikat berkata buat para gembala. Dalam Lukas 2 ayat 10 dan 11. Kata malaikat itu kepada mereka para gembala. Jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Natal bukan sekedar sebuah perayaan pesta. Kadang-kadang Pak Pastor Ivan kalau kita acara Natal ya mohon maaf ya. Saya itu udah termasuk yang rada-rada trauma kalau acara Natal di kantor, di sini, di situ. Aduh, kita khotbah cuma 20 menit kadang-kadang. Saya pernah khotbah di sebuah kementerian pemerintah.
Katanya 20 menit, baru khotbah sebentar, tiba-tiba ada surat masuk. Pak Pendeta tolong dipercepat khotbahnya karena Pak Menteri mau datang, bayangkan. Saya diskon tuh, dari 20 menit jadi 10 menit. Gak apa-apa, yang penting PK-nya tetap sama. Saudara-saudara, karena menurut sebuah studi Pew Research Center, pada tahun 2017, hanya 57% orang dewasa di Amerika Serikat yang masih percaya pada semua bagian utama dari cerita kelahiran Yesus. Turun, 2014 mengatakan 65%. Survei dari Lifeway Research 2021 menunjukkan bahwa hanya 22% orang Amerika yang dapat menceritakan kisah Natal dari Alkitab secara akurat. Berdasarkan survei Ipsos Desember 2022, 80% orang Kristen di Amerika merasa bahwa masyarakat telah melupakan makna Natal yang sesungguhnya. Di Indonesia ada sebuah jurnal yang menulis Natal sebagai budaya konsumerisme. Dalam jurnal ilmiah ini membahas bahwa perayaan Natal lebih bersifat budaya konsumerisme. Karena masyarakat dalam Natalan membeli barang-barang baru, terutama katanya pernak-pernik Natal untuk merayakan Natal. Sebuah survei dilakukan oleh Universitas Cendrawasih pada tahun 2022. Ditemukan bahwa 25% umat Kristen di Papua itu mengkonsumsi minuman keras. Dan 10% mereka mengkonsumsinya pada saat Natal. Papa saya Chinese, ibu saya Ambon. Hasilnya seperti ini, Hitachi Amboina. Nama saya Amos Sosea karena papa saya Ho Leong Guan. Saya dinasti Ho, saudara Bobo Ho. Saya itu sus. Tapi ibu saya Ambon. Dan saya nggak lupa. Saya pertama kali minum bir itu pas Natalan. Karena om saya ngomong gini sama saya, Nyong. Nyong itu bukan monyong ya. Nyong, Natal, minum gitu. Jadi saya pertama kali minum bir itu Natalan. Itu tradisi orang timur. Orang Ambon, Papua, Maluku, NTT. Semua itu. Kalau Natalan jalannya tidak lurus. Mabok. Bahkan ada sebuah jurnal ditulis oleh Dr. Iwan Setiawan. Perayaan Natal _2 antara kegembiraan dan kemiskinan. Wow. Jadi katanya perayaan Natal menimbulkan kemiskinan. Karena masyarakat dipaksa untuk mengeluarkan uang untuk merayakan Natal. Seperti di makanan, pakaian, hadiah, dan di Ambon minuman. Saudara-saudara, Natal bukan sekedar sebuah aksesoris. Bukan sekedar ada Christmas tree. Tapi Natal adalah Yesus Kristus datang ke dalam dunia. Menyelamatkan manusia berdosa. Dialah Tuhan dan Raja yang menyelamatkan manusia. Kita semua yang setuju katakan amin. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan, kita puji Tuhan. Haleluya. Bagaimana dalam peristiwa Natal kita menemukan dan mengalami Kristus di dalamnya. Yang pertama kita harus menerima kasih Allah. Saudara pasti tahu ayat di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan boleh hidup yang kekal. Kalau mengalami menerima kasih Allah. Kita harus bedakan istilah kasih dalam bahasa Yunaninya. Kita tahu pasti dulu di sekolah kita belajar ada 4 istilah kasih. Ada storge, filio, eros, dan agape. Nah yang sangat kontras itu adalah eros dan agape. Ini harus kita bedakan. Eros itu kasih yang menuntut. Kasih bersyarat. Kasih sinetron. Kasih telenovela. Kasih drakor. Kasih di film India. Yang kalau ketemu pria wanita ada pilar langsung nyanyi lagu. Nih cemerekete. Itu eros. Yang berkata, aduh kamu cantik amat ya enggak. Ya, kamu kerja di perusahaan Pertamina ya? Kok tahu? Iya, kalau ketemu kamu hatiku terasa dibor gitu ya, enggak dibor apaan sih? Kalau pernikahan itu biasa ada eros. Salah enggak Pak Pendeta? Enggak salah. Itu alamiah. Alamiah. Betul. Ya. Saya suka tanya kalau pasangannya mau menikah, kalian betul-betul berdua jatuh cinta? Kalau pendeta nanya lagi bimbingan pranikah, kalian berdua betul-betul jatuh cinta? Haleluya Pak. Kok haleluya? Ya. Betul kalian berdua? Ya saya tanya sama cowoknya. Kamu sayang sama dia? Glory Pak. Lu kok glory? Ya. Yang cewek saya tanya, kamu gimana? Jatuh cinta enggak benar-benar? Puji Tuhan. Lu kok puji Tuhan? Kalian berdua betul-betul jatuh cinta? Nyanyi langsung. Glory, glory, haleluya. Eros. Tapi eros enggak cukup. Karena kenapa? Ada banyak orang. Waktu pacaran, kejar-kejaran di mall. Yang satu dikejar, satu mengejar. Dan satpam mall kejar mereka berdua. Pikir ada yang kecopetan. Kalau banyak kami hamba Tuhan harus konseling.
pernikahan-pernikahan yang berantakan. Waktu menikah, gaun pengantinnya panjangnya dari Serpong sampai Cinere. Saya pernah konseling seorang oma, panggil saya panggil tante. Saya tanya, kenapa tante? Dia tanya sama saya, Pak Pendeta, orang Kristen boleh cerai enggak? Oh tidak boleh. Apa yang disatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Apalagi sama satpam, tidak boleh. Saya pikir anaknya, karena anaknya saya kenal. Anaknya aktivis gereja lagi. Saya bilang, tante itu ya lagi ada masalah pernikahan. Enggak, tante. Loh, kok tante ya? Tante mau cerai rasanya. Loh tante, kalau tante cerai, tante bakalan pasti gak laku lagi. Harus ada agape. Gak cukup. Makanya pernikahan itu harus janji nikahnya pakai kasih agape, kasih Kristus. Supaya Kristus kasih jemaat. Karena kasih agape, kasih yang berkorban. Kasih yang tak bersyarat. Boleh saya lihat tangan-tangan yang sudah menikah, boleh angkat tangan, yang sudah menikah boleh angkat tangan. Harus ada kasih agape. Karena pernikahan itu bukan karena cocok. Pernikahan itu dicocok-cocokin sampai cocok. Ikuti kalimat saya, pernikahan itu bukan karena cocok. Tetapi dicocok-cocokin sampai cocok. Lah benar. Saya pria, istri saya tadi yang nganter saya nih. Waduh saya buru-buru, istri saya nyetir mobil. Itu wanita. Dan kita kaget ternyata istri saya seorang perempuan. Karena nonton film, apa ya? Nonton film, tahu-tahu ambil tisu, nangis. Saya, gak apa-apa, gue biasa aja. Karena wanita itu kemain dengan feeling, betul gak? Ya kan? Perasaan. Sudah lihat, tolong kamera sorot. Ini matching nih, coklat semua nih. Sampai gigi saya juga coklat. Ini bukan saya, istri saya yang dandanin. Karena kalau sudah nanti ketemu istri saya, juga sama coklat. Saya kawinnya Pak Ivan pas menikah. Pas mau pergi, dia yang keluarin baju. Kaos jeans. Saya lihat dia kaos jeans. Terus saya tanya, ini buat gue? Iya, ya elah. Gue TK, SD, SMP, SMA diseragamin. Gue merit seragamin lagi sama bini gue. Sampai hari ini. Kalau cuma eros, gue berantem. Gue anak Kang Harlan, bebas. Tapi kan ada yang namanya agape. Nah, kalau saudara baca Yohanes 3:16, saudara mesti lihat konteksnya. Ini pembicaraan Tuhan Yesus dengan Nikodemus, seorang pemimpin agama, seorang Farisi. Nah, orang Farisi itu orang yang kalau kita selidiki latar belakangnya dari kelompok Hasidim. Ini kelompok yang zaman itu mereka menganggap diri mereka lebih saleh. Mereka memisahkan diri dari orang Israel pada zaman itu. Makanya kata Farisi dari kata pares. Pares itu artinya separated. Karena mereka menganggap mereka harus kudus. Karena kalau tidak kudus, kalau mereka kudus, mereka tidak selamat. Dan mereka punya peraturan ada 613 mitzvot. Itu aturan. Mitzvot itu commandment, religious duty, kewajiban agama. Tetapi saudara, apa yang terjadi? Justru pemimpin agama, Taurat, orang Farisi yang Tuhan Yesus katakan di dalam Matius 23 ada 8 ayat. Ada perkataan munafik, hai kamu orang-orang munafik, hai kamu orang-orang munafik, hai kamu orang-orang munawir. Munafik. Saudara, artinya apa? Agama tidak bisa menyelamatkan. Manusia berusaha dengan kekuatan sendiri untuk mendapatkan keselamatan, tidak bisa. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 3 ayat yang ketiga. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, dia berkata kepada Nikodemus, pemimpin agama, orang Farisi. Jika seorang tidak dilahirkan kembali, bahasa Yunani adalah genete anoten. Itu artinya apa saudara? Dilahirkan dari atas. Dia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Saya bedakan agama dengan kekristenan. Agama adalah usaha manusia berdosa. The simple man looking up for God. Manusia berdosa, cari Allah yang kudus. Lihat panahnya dari bawah ke atas. Tapi menjadi Kristen, Allah yang Maha Kudus. Dalam peristiwa Natal kita peringati, dia datang ke dalam dunia mencari manusia berdosa. Dan itu dihubungkan dengan salib Kristus. Lihat tanda panah manusia berdosa. Tidak bisa nyampe. Makanya kalau orang ketemu sama saya, dia nggak nyangka saya ini pendeta. Pas tahu saya pendeta biasanya supir gokar atau gosen atau apa itu? Ya,
Pas tahu saya pendeta, langsung berkata, Pak, semua agama sama ya Pak? Saya berkata, iya dan tidak. Agama memang ada standarnya, ada kitab sucinya, ada ibadahnya, ada aturannya, ada teologinya, ada ajarannya segala macam. Tapi yang namanya iman Kristen, beda dengan agama. Agama usaha manusia berdosa, cari Allah yang kudus. Dari bawah ke atas. Tapi iman Kristen, Allah yang maha kudus. Dari atas ke bawah, mencari manusia berdosa. Jadi agama dari bawah ke atas. Iman Kristen dari atas ke bawah. Ikuti kalimat saya, agama dari bawah ke atas. Iman Kristen dari atas ke bawah. Semua tangannya begini. Kalau tidak saya tahan sampai jam 7 malam. Agama dari bawah ke atas. Iman Kristen tinggi. Biar kiri kanannya pingsan. Ya. Iman Kristen dari atas ke bawah. Jadi kalau pulang ke rumah orang nanya, tadi khotbahnya apa? Dari bawah ke atas. Gua tahu Candy sih mesti turun, naik ke atas, turun lagi. Di India ada upacara yang namanya festival Taipusam. Ini mengerikan. Karena ritual ekstrim umat Hindu di Malaysia. Saya bukan bicara tentang penistaan agama di sini, saya bicara tentang fakta. Mereka menyiksa diri untuk menunjukkan mereka mohon ampun. Mereka berjalan di atas paku dengan lihat ngeri, ngeri. Itu usaha manusia. Kita memerlukan kasih Allah. Karena untuk bisa diselamatkan harus Allah sendiri yang datang ke dalam dunia mencari manusia berdosa. Rasul Paulus bersaksi. Dia seorang yang punya pendirian terhadap hukum Taurat. Karena dia seorang Farisi. Ini kesaksian Rasul Paulus. Bahkan dia berkata tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Namun dia berkata kasih Allah yang menyelamatkan dirinya sebagai seorang penganiaya. Dalam 1 Timotius 1 ayat 13. Dia berkata aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas. Aku telah dikasihaninya. Dengan kata lain saudara, ketika Yesus datang ke dalam dunia, dia menunjukkan kasihnya kepada kita. Kita yang harusnya tidak layak, kita yang semuanya berdosa. Ya, semua kita pasti pernah berbuat dosa, betul. Kalau saudara berkata saya gak pernah berbuat dosa, bawa nih keyboard 2 biji, bawa pulang ke rumah. Maka ada cerita, kan ibu saya Ambon, jadi ada cerita orang Ambon. Orang Ambon punya bayi, tertukar dengan bayi orang Batak di rumah sakit. Semua suster ketakutan. Karena dua suku ini temperamental. Karena Ambon ngamuk alamu, Ambon 8 belakang orang. Orang Batak ngamuk gerombolan orang Batak. Gak ada orang Batak di sini, aman aku. Ya. Suster ketakutan. Aduh, mana yang bayi Ambon, mana yang Batak. Suster senior datang. Saya tahu mana yang Ambon, mana yang Batak. Di pengalaman kan. Dia gendong bayi Batak yang masih kecil. Pas digendong, tiba-tiba tuh bayi masih kecil, tangannya masih mungil. Ngejambret jam tangan suster. Set. Batak. Mohon maaf. Ini cuma cerita. Pas bayi Ambon digendong, tangan bayi yang masih kecil, dia cubit tangannya suster. Ambon, genit, pacar banyak. Alkitab berkata jelaskan, Roma 3:23, semua orang telah berdosa. Tetapi Roma 6:23, karena kasih karunia Allah dalam Kristus Yesus, kita diselamatkan boleh anugerah yang kekal dalam Kristus Yesus. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Puji Tuhan, haleluya. Saya mau sedikit ngomong tentang satu daerah yang didoakan oleh para misionaris atau badan-badan misi. Namanya 1040 Window. Jadi kalau saudara sedikit belajar ilmu misi, maka sekarang yang didoakan daerah yang disebut dengan 10 derajat lintang utara dan 40 derajat lintang utara. Jadi disebut dengan jendela 1040. Ini adalah daerah orang-orang yang hampir dikatakan sulit dijangkau. Misionarisnya paling sedikit, kemiskinannya luar biasa, dan resistensinya terhadap Injil itu luar biasa. Tapi ketika saya baca beberapa literatur menceritakan, justru di sini ada banyak orang yang diselamatkan. Contohnya di Mesir, ada seorang pendoa syafat bercerita, sharing. Bagaimana ada seorang yang biasa menghancurkan gereja di Mesir. Dia seorang pemimpin yang biasa menghancurkan gereja. Tetapi sudah tahu, dia berjumpa dengan Yesus. Dia dapat penglihatan. Dia datang ini berdoa syafat dan berkata, sekarang saya percaya Yesus. Karena Yesus menampakkan diri pada saya. Seperti sebuah gambar yang putih dan terang. Dia menunjukkan pada saya lubang di tangan dan kakinya. Saya browsing di internet bulan Juni 2015. Militan ISIS mimpi berjumpa dengan Yesus. Singkat cerita akhirnya dia tinggalkan ISIS.
makan sosis. Tidak, saudara. Menjadi orang percaya kepada Kristus. Saudara-saudara, ada sebuah cerita yang saya baca menarik. Eksekusi mati akhir hidup Okudili Oyatanze. Nah, cerita ini menarik saudara. Karena dia adalah seorang terpidana mati yang dieksekusi bulan April kalau tidak salah ya, 2015. Karena dia menyelundupkan narkotika. Dari cerita yang saya kumpulkan 28 Januari, 13 Agustus, 25 Oktober ini ceritanya saudara. Sehingga akhirnya pengadilan memutuskan, Pengadilan Tinggi Banten memperkuat vonis mati untuk orang yang namanya Okudili Oyatanze, orang dari Nigeria. Inilah orang saudara yang selundupkan narkotika. Tapi haleluya puji Tuhan. Saudara tahu dia berjumpa Yesus dalam penjara. Memang kadang-kadang saudara Tuhan mesti kasih kita dalam satu keadaan yang sulit. Ketika orang kefefet, apa saudara? Bukan kepepet, kefefet ikuti saya. Kepepet biasa, kefefet luar biasa. Dia cerita dalam penjara, dia berjumpa dengan Yesus. Saya berapa kali dipercaya Tuhan untuk melayani di penjara. Saya ingat pertama-tama saya ke Jakarta pelayanan. Ada seorang mentor saya, ini orang Ambon. Namanya Om Setapi, saya ingat tuh. Dia bilang sama saya, Nyong sekali lagi bukan monyong ya. Gitu. Nanti habis khotbah, saya ingat waktu itu saya pertama kali khotbah di Cipinang. Dia bilang, Nyong habis khotbah, altar call, tantang ke depan, maju ke depan. Tantang mereka terima Yesus bertobat, tantang. Saya bilang, iya Om, iya. Beta siap. Nah itu orang Ambon bilang, beta siap. Ya. Dan betul saya khotbah, saya nyanyi satu lagu, saya berkata, siapa yang mau bertobat buka hati terima Yesus, yang mau didoakan mau dijamah Tuhan, maju ke depan. Saya doa sambil tutup mata. Saya bilang begitu, saya tutup mata. Ketika saya buka mata saya kaget, kursi kosong semua. Semua maju di depan. Wih terima Yesus. Makanya Pak Pastor Ivan, kalau jemaat mengeraskan hati, kita kirim ke penjara. Biar kefefet di sana, buka hati. Dan saudara tahu, Okudili Oyatanze, dia buka hati buat Tuhan. Ditolak grasinya, memang. Dia berdoa supaya dikabulkan grasinya, tapi Presiden Jokowi waktu itu menolaknya. Namun ini kalimatnya, Okudili Oyatanze. Teman saya rekan pelayanan Pak Pendeta Dr. Yunus Min sempat melayani dia. Dan dia berkata, saya hanya berserah pada Tuhan saja. Di tangannya saya rasa saya siap. Walaupun dia seorang penjahat, tapi Tuhan selamatkan. Itu semua karena kasih agape dalam Yesus Kristus. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita, puji Tuhan. Haleluya. Pertanyaannya buat saudara dalam Christmas season ini. Apakah kita sungguh menyadari bahwa kehadiran Kristus di dunia ini adalah wujud kasih terbesar Allah bagi kita? Saya tidak tahu saudara dalam suasana Natal seperti ini. Seperti apa keadaan saudara? Saya nggak tahu saudara dalam tahun ini usaha bisnis saudara, keuangan saudara. Apakah saudara kejar-kejar pinjol sampai benjol? Saya tidak tahu. Tapi satu hal yang saya tahu, Natal adalah wujud kasih Allah terbesar buat kita manusia berdosa untuk diselamatkan. Pertanyaan berikutnya, apakah kita hanya merayakan Natal sebagai sebuah tradisi? Atau sudahkah kita menerima kasih Allah yang menyelamatkan dalam Yesus Kristus? Atau bagaimana kita menanggapi kasih Allah yang memberi anaknya untuk menyelamatkan kita? Apakah dengan hati yang terbuka? Atau saudara berkata, gue udah biasa Natalan. Gue dari kecil Natalan. Atau saudara berkata, Tuhan saya mau. Bukan hanya engkau pernah lahir di Bethlehem. Tapi biarlah engkau lahir dalam hati saya. Supaya saya manusia berdosa diselamatkan. Yang mau katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita, puji Tuhan. Haleluya. Responnya yang kedua adalah percaya kepada Yesus Kristus. Kalau Allah menawarkan kasihnya dalam Yesus Kristus, mari kita respon dengan percaya kepada Yesus Kristus. Tadi kalimat yang kita baca dalam Yohanes 3 ayat 16. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan boleh hidup yang kekal. Saya suka bertanya sama jemaat. Percaya dulu baru melihat atau melihat dulu baru percaya? Percaya dulu baru melihat atau melihat dulu baru percaya? Orang Farisi ahli Taurat seperti Nikodemus. Ketika Tuhan berkata diharuskan kembali, nggak percaya Nikodemus. Saya tidak tahu apakah Nikodemus itu menjadi orang percaya, saya tidak tahu. Pertanyaannya, percaya dulu baru melihat atau melihat baru percaya? Percaya dulu baru melihat atau melihat baru percaya? Hasil browsing saya di internet, generasi milenial 39,8% mengalami gangguan kesehatan mental. Rentan dengan stres dan burnout karena tekanan dari berbagai aspek. Tapi Gen Z 59,1% mengalami gangguan mental.
tingkat depresinya 23 lebih tinggi daripada generasi milenial. Kenapa? Saya bandingkan dari generasi baby boomers, X generations, generasi milenial, Gen Z. Generasi baby boomers adalah orang-orang yang punya keyakinan yang tinggi. Mereka akan berkata, saya percaya dulu, nanti saya melihat. Tapi ketika mulai turun ke X generations, this is my generations. Saya lahir tahun 65. Ini tahunnya saya, saudara. Sebagian masih percaya. Tapi generasi milenial mulai bimbang, iman 2 kali lipat dibanding generasi X. Namun Gen Z yang lahir tahun 97 sampai 2012. Boleh saya lihat tangan-tangan yang lahir antara tahun 1957 sampai 2012, boleh saya lihat? Tinggi-tinggi, saya mau kasih permen. Tinggi sekali lagi. Saya mau foto. Haleluya, haleluya. Kalau saudara ada di gereja, itu karena pertolongan Tuhan loh. Mujizat loh. Saudara di gereja mujizat loh. Coba lihat tuh. Gen Z itu, Pak Pastor Ivan, paling skeptis. Iya, saya ngajar di sekolah teologi. Di Petamburan. Zaman dulu zaman sekarang beda. Masih zaman dulu saya bilang amin. Sekarang, buka dulu ChatGPT. Saya dilawan sama ChatGPT. Saya bilang, you belum pernah ditampar malaikat. Kok galak saya? Jangan menghina tukang es teh manis. Bahaya. Saudara-saudara, mengapa kita harus percaya Yesus? Karena Yesus datang bukan sekedar kita nyanyi lagu Malam Kudus. Bukan sekedar kita pakai baju baru pas Natalan. Tetapi supaya kita mempunyai hidup. Dan kata hidup dalam bahasa Yunani dikontraskan antara bios dengan zoe. Nah, bios itu dalam perjanjian baru cuma dipakai 11 kali. Ini adalah hidup yang dikaitkan dengan nafkah, materi, kekayaan, hidup fisik. Sudah bisa lihat orang, itu namanya bios. Kata biologi dari kata bios dan logos. Dan orang kalau cuma bios, itu kayak artis Korea. Artis Korea itu kan Musa, mukanya sama. Betty, beda-beda tipis. Artis Korea itu ketika mereka operasi plastik, mereka patungan. Makanya cetakannya satu. Cepat. Kalau orang cuma ngomong penampilan, tidak pernah bahagia secara batinnya. Karena bios itu bicara tentang apa yang orang lihat. Baru-baru ini saya baca ungkapan dari Robin Williams. Hampir semua film yang Robin Williams saya nonton. Ini seorang aktor dan komedian. Yang kalau kita nonton aktingnya, wow. Ini mah bukan artis kaleng-kaleng, bukan komedian kaleng-kaleng. Kita semua terhibur. Tapi kalimat yang buat saya kaget dan saya kutip. Saya pikir orang-orang paling sedih selalu berusaha sekuat tenaga untuk buat orang lain bahagia. Dia buat orang lain tersenyum dengan aktingnya. Tapi dia gak bahagia karena di dalamnya penuh dengan depresi. Dia mati bunuh diri 2015 kalau tidak, 2014. Saya gak suka musiknya Kurt Cobain. Tapi dia katanya seorang musisi vokalis Nirvana. Ini sebuah grup yang katanya di kalangan anak muda pada zamannya. Wih, luar biasa. Tapi Kurt Cobain pernah berkata, kejahatan terbesar yang pernah aku lakukan adalah menipu kalian dengan masukkan kenyataan dan berpura-pura bahwa aku 100% menikmati saat-saat di atas panggung. Kadang aku merasa bahwa aku harus dipaksa untuk naik ke panggung. Dia berkata, I hate myself when I want to die. Dia mati kalau tidak salah overdosis. Mungkin sudah berkata, ya Pak, itu orang-orang yang di dunia glamor. Tapi Mahatma Gandhi sebelum dia meninggal dia berkata, I'm praying for the light. All around me is darkness. David Hume, seorang ateis. Dia pimpin sebuah klub ateis. Sebelum dia meninggal dia berkata, aku berada di neraka. Sir Francis Newport, juga seorang ateis. Menjelang kematiannya berkata, oh kematiannya menakutkan. Oh neraka yang mengerikan. Aku sudah tahu bahwa tidak ada penebus bagiku. Aku sudah terkutuk. Thomas Hobbes, seorang filosof penulis. Sebelum meninggal dia berkata, aku akan melompat ke dalam kegelapan yang besar. Voltaire, seorang filosof Prancis yang berkarya di Inggris. Sebelum dia meninggal dia berkata, I'm abandoned by God and man, then I shall go to hell. Tuhan Yesus berkata, aku datang untuk memberikan hidup. Kata hidup di situ bukan bios, tapi zoe.
Zoe dipakai 135 kali. Yohanes 3:16 memakai istilah Zoe. Hidup yang kekal, hidup yang sekualitas dengan Tuhan, hidup yang dimiliki oleh Allah. Sudah tahu apa motif orang jadi teroris? Menurut seorang psikolog UI, dia selidiki kenapa orang mau menjadi seorang teroris. Mereka lebih menginginkan kehidupan setelah mati, mereka cari hidup yang kekal. Rasul Paulus setelah menemukan Kristus dia berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kata keuntungan merupakan satu kontras dari konteks budaya Yunani Romawi. Di mana kematian sering dipandang sebagai ketakutan atau sebagai akhir dari segalanya. Berbeda dengan Dwight L. Moody, seorang hamba Tuhan yang Tuhan pakai di abad 19. Ini kata-kata terakhir hamba Tuhan ini. Inikah yang dinamakan kematian. Wah, inilah kebahagiaan. Surga terbuka. Allah sudah manggil saya, harus berangkat. Kata-kata terakhir dari William Carey, seorang misionaris yang Tuhan pakai di India. Ini orang Inggris. Sekarang Tuhan biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Martin Luther King, seorang pemimpin pergerakan hak asasi orang kulit hitam di Amerika Serikat. Malamnya sebelum dia meninggal, dia berkata begini, saya begitu bahagia malam ini. Mataku telah melihat kemuliaan dari kedatangan Tuhan. Berapa tahun yang lalu, 2015, ada peristiwa yang mengerikan terjadi. Karena ada sekelompok yang kita tahu, tadi saya singgung namanya ISIS. Penggal kepala orang-orang Kristen Koptik di Mesir, Libya. Mereka adalah orang-orang yang bekerja di Libya. Orang-orang Mesir yang bekerja di Libya. Mereka ditangkap dan mereka dipaksa menyangkal iman mereka. Tapi mereka sampai akhir hidup mereka, saudara, tetap percaya Yesus. Yang mengerikan adalah apa, saudara? Mereka divideoin, diupload di YouTube, dipenggal kepala mereka. Ngeri. Sampai pemimpin gereja Katolik, pemimpin gereja di dunia semua komentarin dan berkata, ini sadis, jahat, tidak ada kemanusiaan. Namun saya ketemu videonya, bisa tayangin ya videonya sebentar. Bagaimana akhirnya, ini saya ada videonya, saya dapat, saudara. Jadi keluarganya yang kehilangan saudaranya, ada adiknya yang kehilangan, diwawancarain. Nah ini dia, sebentar aja nih videonya, sebentar saja. Bisa ya, mudah-mudahan ini compatible. Ini saya upload sendiri, saya edit sendiri pakai CapCut Pro. Jadi pendeta zaman sekarang harus bisa ngedit video. Bisa ya? Oke. I was very proud that my husband stood firm in his faith and that he didn't deny Jesus. That surprising reaction is happening 150 miles south of Cairo, in the village of El Aour. Residents there honor the sacrifice of 21 Egyptians brutally murdered last February by ISIS. Their pictures are prominently displayed in the sanctuary of Virgin Mary Church. 13 attended this church. Martyrs left behind family members, like 23-year-old Miriam Farhat. She became a widow when the militants beheaded her husband Malik Ibrahim in Libya. She first learned of his murder when she saw this now infamous video on local television. We were very sad for the first 2 days, but we hadn't seen the video. When we saw them in the video calling to Jesus, we were very comforted. And that's why Miriam and other families say they are now joyful, not sad. Babawi Alham's brother Samuel was among those killed. We were always praying that God would make them steadfast in their faith. We were very happy with what they said on the video, Jesus Christ, have mercy on us. When we found out they had been killed for being Christian, we were very comforted because these were God's children and He took them. Although Samuel's wife and children now live without a husband and father, his family told CBN News their faith is stronger. They forgive the jihadists and even pray for ISIS. I pray for them that God may open their hearts and they may know the truth and know that what they do is wrong and then do the right thing. Jesus told us to forgive every sin and we forgive them and we hope that they can come to know Jesus. Puji Tuhan, kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita, haleluya. Mari kita berdiri bersama, saya mengajak jemaat Tuhan untuk mengucapkan 5 kalimat deklarasi iman kita. Supaya kita menemukan Kristus dalam Christmas season ini. Saya berdoa supaya setiap saudara sungguh-sungguh menerima kasih Tuhan, anugerah Tuhan, keselamatan dalam Kristus.
Saudara boleh berjumpa dengan Kristus, mungkin saudara sudah lama jadi orang Kristen. Mungkin saudara berkata, saya punya orang tua ke gereja. Tapi baru kali ini saya boleh menerima Kristus dalam hidup saya. Saya mengajak jemaat Tuhan mengucapkan 5 kalimat ini menjadi sebuah deklarasi iman kita. 1, saya menerima kasih Allah yang menyelamatkan dalam Yesus Kristus. Mari kita baca sama-sama. 2, saya membuka hati saya untuk Kristus dan hidup baginya. 3, saya percaya bahwa Natal adalah bukti kasih Allah bagi saya. 4, saya menemukan damai sejati karena Kristus adalah juru selamat saya. 5, saya berkomitmen untuk setia kepada Tuhan Yesus sampai akhir hidup saya. Yang mau katakan amin. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Puji Tuhan, haleluya.